Lah kalau kita memilih itu dasarnya amplop atau sembako yang akan kita terima. Ya kalaupun kita mendapatkan anggota DPR, ya jangan kita kejar mereka karena dia sudah bayar tunai saat itu. Bagi saya prinsip politik itu butuh etika. Karena saya punya banyak pengalaman selama 10 tahun saya menjadi anggota DPR Surabaya di daerah pemilihan 1 ini. Menurut saya pada saat itu belum maksimal yang saya lakukan. Halo Rek, kembali lagi bersama saya Aisyah Ayu di GS TV. Oke, sekarang kita bersama dengan narasumber yang paling keren dan terbaik, yaitu Bapak Erik Reginald Tahalele atau akrab disebut dengan Pak Erik. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Isa. Wah, kelihatan semangat sekali ya Bapak di sini ya. Politisi kan harus selalu semangat. Baik, politisi harus selalu semangat ya Bapak ya. Meskipun cuaca Surabaya selalu panas dan kadang dingin ya Bapak ya, tapi Bapak tetap menyempatkan datang ke sini. Pada saat panas itu aliran darah lancar biasa. Baik, oke. Untuk mengawali pembicaraan kita hari ini Pak, saya mau tahu nih Pak, bisa dijelaskan sedikit nih tentang pendidikan dari awal hingga pendidikan akhir Bapak nih, dari SD, SMP, bahkan SMA atau waktu kuliah juga mungkin bisa. Karena mungkin bisa mengingatkan para alumni nih Pak, untuk bisa mendukung Bapak di pemilihan calon legislatif tahun 2024 nanti. Berarti seperti sensus itu kalau begitu ya. Kalau galkap gak apa-apa sih Pak. Yang penting mengingatkan aja. Iya, oke. Saya dilahirkan di sebuah kota yang ada di Indonesia Timur, itu di kota Ambon, dan saya SD sampai lulus di sana. SD sampai lulus di Ambon, karena kebetulan saya dilahirkan menjadi anak seorang polisi, dan pada saat itu memang orang tua berpindah ke Surabaya, maka saya sekolah SMP-nya di Surabaya. Yang tepatnya waktu itu saya sekolah di sebuah sekolah di daerah Gatotan situ, ada ST 45, Sekolah Teknik 45. Zaman segitu ada sekolah Teknik 45. Karena memang tahun segitu saya rindu untuk menjadi seorang teknisi. Tidak tahu kalau harus jadi politisi. Teknisi. Setelah itu saya lulus, saya lanjutkan ke STM Rajasa di Genteng Kali. STM Rajasa. Dan setelah itu saya melanjutkan kuliah saya di situ juga. Saya melanjutkan kuliah di situ, saat itu masih menjadi ATR, Akademi Teknik Rajasa, sampai dengan D3 saya selesai di situ. Dan karena saya masuk sebagai PNS, maka saya melanjutkan S1 saya di Malang. Saya mengambil ekonomi di Malang, saya mengambil di Setia. Saya mengambil di Setia Malang, administrasi di sana, dan saya sampai lulus berada di sana, di Malang. Berada di Malang, tepatnya itu saya di daerah Dinoyo. Di daerah Dinoyo. Pernah menjadi anak kos, pernah pulang pergi, naik bis, itu saya alami. Dan saya enjoy untuk itu, walaupun awalnya saya ingin jadi teknisi, di tengah perjalanan saya menjadi PNS, dan di penghujungnya saya menjadi politisi. Perjalanan yang saya tidak pernah terpikirkan bisa seperti ini. Kira-kira begitulah perjalanannya. Berarti awalnya pernah ingin menjadi teknisi. Terus jadi PNS, pindah lagi menjadi politisi. Wah, keren sekali. Yang tidak terbayangkan ya Bapak. Saya tidak terbayangkan. Tapi saya yakin bahwa perjalanan hidup selama kita mau memahami itu semua, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Keren sekali. Berarti banyak pengalaman Bapak dari masa muda hingga sekarang ya Bapak ya. Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, apa sih kesibukan dari Bapak sendiri, dari kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan setiap hari? Kalaupun hari ini saya menjadi politisi juga mungkin karena perjalanan. Saya kan dulu aktif di FKBPI. Pada saat Orde Baru itu Golkar, saya aktif di AMPI. Setelah itu saya masuk ke KNPI dan Karang Taruna juga saya aktif.
Saya pernah menjadi ketua Karang Taruna itu mulai dari RT, RW, sampai terakhir saya menjadi wakil ketua FKKT Jatim. KNPI juga begitu, terakhir saya menjadi wakil ketua KNPI Jawa Timur. FKPPI juga saya terakhir wakil ketua FKPPI Jawa Timur. Perjalanan itu mungkin yang membuat saya enjoy dengan organisasi, sampai pada akhirnya tadi yang saya tidak tahu, akhirnya terjun ke dunia politik. Jadi saya memutuskan untuk melepaskan PNS pada tahun 2000 setelah ada aturan bahwa tidak boleh merangkap PNS dan politik, dan saya salah satunya kader Golkar pada saat itu yang mengambil keputusan untuk mundur dari PNS. Saya pikir dari sejumlah ASN yang aktif pada saat itu di Partai Golkar Surabaya, saya mau mengambil keputusan untuk mundur, dan saya menjadi sekretaris Golkar Surabaya saat itu. Sehingga aktivitas itu berdampak pada kegiatan saya hari ini. Nah, di hari ini selain di politik, PNS saya juga saya pensiunan, dan untuk ya bagaimanapun juga kan harus mengisi ceruk-ceruk di rumah itu. Ya saya kerjalah, ada beberapa hal ya juga yang saya lakukan, yaitu sebagai ada beberapa hal termasuk ya kerja proyek lah. Kerja itu yang kita lakukan. Yang penting halal kan? Ya, benar ya. Yang penting halal. Oke Bapak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi kesibukan yang ada? Untuk mengatasi waktunya supaya tidak tabrakan seperti itu, gimana sih Pak? Saya punya satu kebiasaan. Kalau ada asprak dengan orang, ada janji begitu seperti saya janji hari ini, itu pada hari kita asprak itu, hari itu saya masukin ke schedule saya, ke HP saya. Karena saya takut janji dengan orang kalau meleset itu kan orang kecewa. Kalaupun saya mau reschedule, saya akan beritahu sebelumnya. Dan setiap pagi pada saat saya bangun, saya melihat matahari pagi. Selain kita berdoa bersyukur atas nikmat yang diberikan bisa melihat matahari pagi, pertama memang betul saya buka HP dan melihat schedule hari itu. Nah, itu satu kebiasaan yang saya lakukan, melihat schedule hari itu. Nah, kalaupun ada schedule yang bertabrakan, saya enjoy saja. Saya pikir pasti akan diatur selama niat kita baik. Itu pasti akan terlaksana. Yang penting, kalau ada janji dengan orang, janganlah kita menghindar tanpa ada penjelasan. Apalagi sebagai politisi, saat kita ingkar untuk bertemu dengan orang tanpa ada penjelasan, itu akan membuat persoalan, ibarat luka itu sulit untuk disembuhkan. Apalagi berulang beberapa kali, bilang iya tapi tidak. Menurut saya itu kurang bagus. Ya, langsung kecewa ya Pak rasanya Pak ya. Politisi itu punya 1 juta teman, itu kurang. Punya 1 musuh bagi kita itu sesuatu yang berat. Karena apa? Harus menyesuaikan untuk mengembalikan trust dia, kepercayaan dia kepada kita, itu tidak mudah. Bahkan itu membutuhkan waktu dan banyak hal untuk mengembalikan orang itu percaya kepada kita. Jadi saya katakan, politisi itu berusaha untuk tidak membuat luka siapapun. Walaupun kita bukan orang sempurna yang mampu memuaskan semua orang. Tapi kita harus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena politisi, apalagi kalau mau terjun sebagai DPR, kita sudah bukan sendiri lagi. Sudah bukan lagi milik istri, anak, atau suami, tapi sudah menjadi milik masyarakat. Baik, oke. Untuk selanjutnya nih Pak, saya ingin tahu tujuan kenapa Bapak memilih Partai Golkar. Kenapa tidak memilih partai lainnya Pak? Atau ada yang spesial di Partai Golkar atau bagaimana Bapak? Karena mungkin saya agak hitam sehingga Golkar warnanya kuning, jadi saya cari biar cepat kelihatan lah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Saya dari dulu memang dibesarkan dan bertumbuh dengan Partai Golkar, sehingga bagi saya buat apa saya harus pindah partai? Saya pikir semua partai sama kok. Semua partai sama. Platformnya pun, landasannya pun Pancasila. Undang-undang dasarnya sama. Kalaupun kita berpindah tetapi kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, apa artinya? Jadi lebih baik saya mengambil keputusan untuk tetap bertahan di Golkar. Apapun tidak selamanya smooth. Kadang-kadang juga kesandung-sandung. Kadang-kadang juga ada sakit-sakit hatinya. Tapi itu kan biasa dinamika hidup. Suami istri yang kita nikah hidup bersama aja ada hal-hal yang mungkin tidak cocok, ya kan? Iya benar. Tapi apalagi kalau berpolitik, politik itu kan kadang-kadang hal yang kita lihat belum tentu terjadi seperti itu. Jadi saya enjoy saja, dan menurut saya
sampai hari ini mohon maaf kepada partai lain kalau mendengar, kalau prinsip pribadi saya, Golkar adalah yang terbaik. Golkar adalah yang terbaik. Oke Bapak, apa sih yang membuat Bapak yakin untuk mengikuti calon legislatif di Dapil 1 Bapak? Apa sih? Saya kan begini, kemarin saya ke provinsi dan saya sampai hari ini masih wakil ketua Golkar provinsi, khusus bidang bencana kesehatan, itu saya di sana. Saya memutuskan kembali ke Dapil 1 Surabaya karena pertimbangan saya masih ada banyak yang harus bisa saya lakukan di Dapil 1 ini. Kemarin bukan saya menyepelekan apa yang sudah dilakukan sahabat saya yang saat ini ada di Dapil 1. Saya sangat senang, bahkan saya mensupport beliau. Tetapi saya pikir harus ada perimbangan supaya bisa lebih maksimal di Dapil 1. Dapil 1 ini kan wilayah yang cukup menjanjikan untuk kita berbuat. Yang pertama, dari 6 kecamatan dengan 31 kelurahan dan kurang lebih ada sekitar 300 RW, ini jumlah penduduk yang cukup padat di tengah kota, yang banyak hal yang bisa diperbuat. Dan Golkar mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar, sehingga kalau bisa jangan satu orang yang berbuat di tengah kota ini, tapi kalau bisa lebih. Sehingga saya berpikir saya kembali ke Dapil 1 Surabaya, Genteng, Tegalsari, Simokerto, Gubeng, Kerembangan, dan Bubutan. Pemikiran saya, dan kebetulan saya adalah penduduk Kecamatan Bubutan, saya berharap bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Dapil 1, karena saya punya banyak pengalaman. Selama 10 tahun saya menjadi anggota DPR Surabaya di daerah pemilihan 1 ini, menurut saya pada saat itu belum maksimal yang saya lakukan. Jadi saya akan mencoba, bukan mencoba, saya komitmen untuk melakukan yang terbaik. Bahkan saya siap kontrak politik dengan siapapun. Di atas materai saya siap. Saya lakukan itu. Dan saya saat ini sudah menyampaikan itu pada masyarakat. Berarti Bapak ingin melakukan yang terbaik lagi untuk semua masyarakat yang ada di bagian Dapil 1 ya Bapak ya? Yang dilakukan sekarang oleh anggota DPR perwakilan kita di Dapil 1, menurut saya sudah baik. Ya. Tetapi pemikiran kami, kalau bisa dilakukan saya masih mampu untuk berbuat lagi di sini, maka Golkar akan lebih terlihat di daerah pemilihan 1. Baik, dan kebetulan saya asli Gubeng Bapak. Oh gitu ya. Ya saya enggak berani ya. Saya enggak berani. Tapi kalau situ berkenan, saya pikir tidak rugilah kalau milih saya nantinya. Baik. Saya punya komitmen politik, bahkan saya siap, saya katakan tadi, saya bersedia untuk dihubungi kapanpun. Baik. Dan saya tidak akan menghindar di situ. Dan saya tidak akan pernah berpindah tempat rumah saya. Saya domisili di Dapil 1 sejak dulu sampai hari ini. Saya tidak pernah berpindah, sehingga kalau berbicara caleg Dapil 1, saya orang Dapil 1 betul. Bukan eksodus loh ya. Baik Pak. Oke Bapak, untuk support keluarga sendiri bagaimana Bapak? Apakah support keluarga ini penuh atau bagaimana? Atau sangat-sangat penuh, bahkan saya berjalan dengan anak-anak saya, anak mantu saya, kemanapun saya jalan mereka support karena mereka masih muda-muda, baru usia 20-an, sehingga dunia mereka IT kan, jadi mereka yang mendampingi saya kemana-mana. Support keluarga sangat all out, apalagi lingkungan saya sangat mendukung, dan itu yang membuat saya semangat untuk tetap maju. Tapi ada satu hal yang paling berat, saya harus betul-betul komitmen, amanah itu, karena kalau tidak akan ada banyak orang yang kecewa. Iya benar sekali, harus amanah dan konsisten ya Bapak ya. Ya. Oke, untuk pandangan Bapak nih, bagaimana pandangan terhadap politik Indonesia pada hari ini Bapak? Mungkin Bapak ada yang mungkin bisa disampaikan. Saya sebenarnya bukan ini gimana ya, saya etika politik itu kan penting. Baik. Bagi saya prinsip politik itu butuh etika. Jangan syahwat hawa nafsu kita mengalahkan etika. Itu yang membuat tidak baik. Tapi menurut saya, mohon maaf tanda kutip ya, mungkin orang berkata saya politisi daerah kok ngomong nasional, kemelipen katanya. Tapi kalau saya boleh berpandangan bahwa hari ini kita perlu edukasi politik kepada masyarakat secara rasional. Bahwa kalaupun ada masyarakat kecewa dengan kepemimpinan saat ini di tingkat pusat atau di tingkat manapun,
ya semestinya kita jangan salahkan siapapun. Marilah kita introspeksi, karena ini adalah hasil pemilu 2019. Berarti kan hasil putusan kita. Jadi kenapa kita harus nyalain orang lain? Iya, benar. Ya mestinya kita introspeksi, ya sudah kita robah itu. Cara pandang kita untuk memilih wakil rakyat kita pada 2024 nanti, lepaskan pola yang dilakukan 2019. Agar kita akan mendapat calon pemimpin yang betul-betul amanah. Satu ya, itu amanah. Yang kedua, jangan memilih anggota DPR, tolong dirubah mindset ini. Tapi berangkat ke TPS untuk memilih orang menjadi wakil kita di DPR. Kalau memilih anggota DPR, ya sudah tanpa pikir siapa saja, lihat. Ah, nama ini bagus, oh nama ini cantik, oh ini mungkin keluarga saya. Sebenarnya bukan itu. Esensi berangkat ke TPS kalau dia beragama, maka misalnya Muslim, bismillah saya akan cari wakil saya. Dan tapi berangkat dari rumah kita udah tahu saya akan memilih siapa. Dan yang paling parah kan kalau kita mau berangkat terus sudah tanya, amplopnya berapa? Lah kalau kita memilih itu dasarnya amplop atau sembako yang akan kita terima. Ya kalaupun kita mendapatkan anggota DPR, ya jangan kita kejar mereka karena dia sudah bayar tunai saat itu. Dan selesai sudah kan? Iya, benar. Sekarang Mbak Aisyah tanya saat mendatang, saya sebagai tim, iya Pak Erik tak pilih, siapa namanya ini? Ya wis, diterima sesuatu. Setelah itu datang milih. Saya tanya Mbak Aisyah kenal nggak yang dipilih? Kan belum tentu kenal. Nah, orang yang Mbak Aisyah pilih itu kira-kira kenal Mbak Aisyah apa enggak? Belum tentu juga. Tiba-tiba terus Mbak Aisyah ngechat dia, Bapak ada di mana atau Ibu ada di mana? Saya ingin ketemu, saya orang Gubeng, Kelurahan Airlangga, RW 2, RT 7, saya ingin ketemu. Bapak bisa. Mungkin ada di dalam pikiran dia negatif. Lu ngapain mau ketemu saya? Kalau perlu saya datang aja ke DPR. Oke. Kalau datang ke DPR, apakah semudah itu diterima? Nanti dia cek dulu keperluannya apa, kepentingannya apa. Jadi, kalau menurut saya tidak berani terlalu jauh ya, karena etika politik itu juga penting ya. Komitmen kita sebagai wakil rakyat itu harus ada, tapi masyarakat pun harus juga bisa merubah mindset kita. Datang ke TPS, memilih wakil kita untuk menjadi anggota DPR, mewakili wilayah kita. Supaya apa? Kalau kita mau menentukan, maka orang yang akan kita pilih kenal kita, dan kita pun kenal orang yang akan mewakili kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Saran saya, para caleg harus turun menemui konstituen, keliling menemui masyarakat, tawarkan programnya, bangun komitmen, bila perlu buat kontrak politik dengan mereka. Nah, baru nanti kalau dia kepilih, dia dihubungin tidak bisa, boleh protes dong Mbak Aisyah. Loh, saya pilih dulu ngomongnya manis-manis. Sebelum pemilu tiap minggu datang, begitu kepilih nggak muncul, dicari aja nggak bisa, di WA nggak dibales. Nah, umpamanya begitu saya. Jadi kedua belah pihak lah, masyarakat pun juga harus introspeksi, dan politisi juga jangan marah dong kalau elektabilitasnya turun di mata masyarakat karena kita yang kurang komitmen. Baik, setelah kita mendengar tujuan dari Bapak yang sangat mulia dan mendapatkan support keluarga yang penuh ya Bapak ya, alhamdulillahnya. Dan kita bisa tahu nih prinsip dan konsistennya Bapak yang sangat luar biasa kepada masyarakat juga. Dan nantinya Bapak bila mana nih Bapak terpilih menjadi calon legislatif nanti di. Kalau terpilih jadi DPR dong. Iya, menjadi DPR. Jangan jadi calon lagi. Iya, menjadi DPR nih Pak. Amin. Ya, apa sih yang akan Bapak lakukan untuk masyarakat nantinya nih? Sebuah pertanyaan yang memang kadang mudah dijawab tapi sulit untuk dilaksanakan. Bahwa kepentingan masyarakat itu kan sebenarnya banyak. Tidak sekedar pavingisasi, tidak sekedar hot mix jalan aspal, tidak sekedar menyalakan lampu merkur, ataupun saluran diperbaiki. Tapi masyarakat itu punya kebutuhan yang mendasar banyak. Contoh misalnya, program pemerintah kota itu banyak sekali. Tapi belum tentu masyarakat itu mengerti tentang program itu. Tugas wakil rakyat adalah menjadi mitra kerja pemerintah kota
untuk menyampaikan program itu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi pemerintah kota itu. Contoh, misalnya ada banyak sekali program yang tidak perlu dipolitisasi tetapi itu real. Pemerintah kota yang lewat program Basnas itu bagi masyarakat kota yang beragama Muslim, bagi mereka yang non-Muslim ada BSP, yaitu Bangga Surabaya Peduli, yang di situ bisa melakukan banyak hal intervensi kepada masyarakat. Misalnya mereka yang butuh pengembangan UMKM, mereka yang kesulitan bayar sekolah, mereka yang mungkin butuh pekerjaan. Ada banyak hal di sana yang bisa dilakukan. Tidak sekedar tadi yang saya katakan pavingisasi dan lain-lain. Itu sudah ada program pemerintah kota lewat Dakkel, lewat DAU. Semua ada di sana pemerintah kota. RT, RW, LPMK saat ini sangat bergerak dengan keterlibatan lurah pun hal itu mudah. Contoh misalnya ada lagi masyarakat yang lampunya butuh intervensi pemerintah kota bantu karena mereka bayar sendiri bisa dihibahkan itu juga bisa. Banyak hal mereka datang ke puskesmas katanya kan memang lewat online sekarang daftar. Tapi kan mungkin ada hal-hal yang mereka sulit. Wakil rakyat itulah sebagai jembatan membantu mereka untuk berkomunikasi. Mereka ngurus banyak hal sekali urusan pemerintahan yang masyarakat kurang paham. Nah kalau wakilnya itu jeli dan masyarakat tahu bahwa dia memiliki wakil, maka masyarakat tidak akan bingung. Pada saat dia misalnya ngurus sesuatu di dinas apa misalnya, dia dapat kesulitan. Sebenarnya bukan disulitkan, tapi dia tidak mengerti. Siapa yang dia tanya? Wakilnya. Wakil rakyatnya itu yang dia pilih kemarin, yang dia komitmen, dia hubungi dan dia minta arahan. Tidak ada alasan, oh maaf itu bukan komisi saya. Anggota DPR tidak melihat komisi A, B, C, D. Dia wajib untuk menjembatani dan memberikan edukasi kepada rakyat yang dia wakili. Itu haruslah. Saya berharap ke depan saya bisa melakukan itu dan menjadi betul-betul kebanggaan masyarakat daerah pemilihan 1 dan mereka senang mewakili, saya bisa mewakili mereka dalam berbagai situasi dan kondisi. Masyarakat kan tidak selamanya dalam situasi senang ketemu kita. Kadang-kadang pun dalam situasi yang kurang pas, mereka butuh kita ada di sana. Baik Bapak, dan bila nantinya nih Pak, amit-amit kalau Bapaknya tidak jadi DPR, apa yang akan Bapak lakukan? Apa Bapak tetap melakukan kegiatan sosial atau tetap berada di Partai Golkar atau bagaimana Bapak? Kalau saya, kalau dikatakan pindah partai, enggak mungkin kan tadi saya sudah katakan. Kayaknya saya sudah mendarah daging lah di sana. Tapi terlepas tidak menyepelekan dan tidak mengurangi rasa hormat pada partai lain, saya pikir semua partai sama dan saya akan tetap berada di Golkar karena bagi saya itu adalah pengabdian. Bagi saya adalah pengabdian. Kalau tadi dikatakan, saya yakin saya jadi. Wow, saya yakin saya jadi. Kan boleh begitu. Ya, kalau kita boleh tidak dong. yakin, ngapain boleh, saya berjuang kalau saya nggak yakin? Bapak. Saya harus yakin kok. Walaupun garis tangan itu tidak boleh kita abaikan. Dan harus terima apapun keputusan akhir, harus kita terima. Itulah politisi. Berarti jadi tidak jadinya harus tetap terima dan bersyukur ya Bapak ya. Bersyukur, terus bergerak melangkah. Karena kesuksesan Golkar itu harus dinomorsatukan. Dan ingat, kalau kita sudah memakai baju kuning, setiap langkah, tutur bahasa, ucapan dan pikiran kita harus berpikir bahwa itu akan berdampak pada partai. Karena politik itu beretika. Beretika. Benar sekali. Bagi saya prinsip politik etika. Kalau kita bisa menghormati orang dari partai lain, maka sudah barang tentu sesama partai pun kita harus bisa lebih hormati. Wah, keren sekali. Setelah kita mendengarkan tujuan dari Bapak Erick untuk mengikuti pemilihan calon legislatif tahun 2024, kita bisa tahu nih kalau Bapak ini sangat-sangat ingin membantu rakyat ya Pak ya, untuk menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan berbagai macam fasilitas yang ada nantinya ya Bapak ya. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini atau acara hari ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan nih atau kesan nantinya untuk para masyarakat dan ada jargonnya mungkin Bapak bisa di jargon saya hanya satu,
bersama kita pasti bisa. Oke. Bersama kita pasti bisa. Bisa. Nah, kalau bertanya prinsip saya, apa prinsip saya? Bahwa amanah adalah di nomor 1. Kita ulangi ya Bapak, jargonnya itu. Ya. 1, 2, 3. Bersama kita pasti bisa. Oh. Baik, terima kasih kepada Bapak Erik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Terima kasih Mbak Esa. Baik, oke, terima kasih juga untuk para penonton yang udah nonton GS TV hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Oke, dan saya Aisyah Ayu. Sampai jumpa di GS TV selanjutnya.